Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Karno. Aku kerja jadi buruh pabrik di Jakarta. Dan istriku bernama Listi. Dia jualan sayur di depan rumah kontrakan kami. Lumayan buat bantu-bantu keuangan agar bisa nabung. Kejadian horor ini aku dan istriku alami kisaran tahun 2002. Sore itu, telepon di kontrakan berdering. Nada deringnya nyaring, bikin aku refleks berdiri dari tikar. Aku angkat. Suara bapak dari kampung terdengar pelan, seperti menahan napas. "No, ibu kepengen ketemu. Wes suwe ora dijenguk." Aku menelan ludah. Ada rasa bersalah yang langsung naik. Bukan karena lebaran, bukan karena libur panjang, tapi orang tua minta dijenguk, ya harus. Aku jawab pelan, menahan suara biar tidak bergetar. "Inggih pak, kulo usahakan cepet." Telepon ditutup, tapi kalimat itu masih nempel di kepala. Listi menatapku dari pintu dapur. Dia seperti sudah tahu dari wajahku saja. Aku duduk, cerita apa adanya. Listi mengangguk, lalu menatap karung sayur yang belum sempat dijual besok. Dia mendekat, dan suaranya dibuat sangat pelan, seperti takut didengar orang lain. "Mas, sing hati-hati yo, ojo kesusu." Aku mengangguk, lalu menjawab singkat, supaya dia ikut tenang. "Iyo, sing penting tekan omah wong tuwo." Malam itu kami beres-beres. Bukan koper bagus, cuma tas kain, baju ganti, jaket tipis, dan obat warung. Aku juga bawa oleh-oleh sederhana, biskuit kaleng, gula, dan kopi. Listi ngotot bawa 2 karung sayur. Katanya buat saudara di kampung, biar bisa ikut ngerasain rejeki walau sedikit. Mobil kami mobil tua, catnya sudah kusam, pintunya kalau ditutup suka bunyi gluduk keras. Tapi mobil itu sudah sering jadi teman pulang pergi. Aku hafal suara mesinnya. Kalau suara knalpotnya berubah sedikit saja, aku langsung waspada. Kami berangkat pukul 14.10. Cuaca masih terang, tapi awan sudah kelihatan tebal di arah utara. Aku putar kunci. Mesin nyala. Batuk sekali, lalu stabil. Listi duduk di sebelahku, memeluk tas kecil. 2 karung sayur kutaruh di bagasi belakang. Ada juga jeriken air dan peralatan sederhana. Obeng, tang, kain lap. Kebiasaan sopir kampung, apapun di bawah, karena tidak tahu di jalan ketemu apa. Keluar Jakarta, jalanan padat. Tapi setelah masuk jalur Pantura, perjalanan mulai lancar. Truk besar hilir mudik, bus melaju cepat, dan matahari pelan-pelan turun. Kami sempat berhenti 2 kali, sekali buat minum dan peregangan kaki, sekali lagi buat isi bensin. Setiap berhenti, aku selalu cek kap mesin, cek air radiator, cek ban. Listi sering ledek, katanya aku itu terlalu cemas. Tapi aku lebih takut menyesal kalau mendadak mogok. Sore menjelang maghrib, langit berubah pucat. Angin dari sawah masuk lewat celah jendela. Bau lumpur dan rumput basah ikut terbawa. Di beberapa titik, asap pembakaran sampah melintas tipis. Hidung jadi panas. Aku nyalakan radio, biar tidak terlalu sunyi. Lagu dangdut lawas muncul, tapi suaranya kadang putus-putus, seperti ada yang ganggu sinyal. Kresek, kresek. Radio mendesis pelan. Aku putar knopnya. Desisnya hilang sebentar, lalu muncul lagi. Listi menatap radio, lalu menatap kaca depan. Tatapannya mulai tidak tenang. Aku bilang, mungkin antenanya longgar. Tapi anehnya bukan cuma radio. Beberapa kali aku merasa ada suara kecil dari belakang, seperti sesuatu bergeser halus di bagasi, padahal 2 karung sayur sudah kuikat. Aku mencoba mengusir pikiran. Banyak truk lewat, jalanan bergelombang, wajar kalau barang bunyi. Menjelang malam rasa capek mulai turun ke bahu. Jalan panjang bikin mata terasa berat. Aku minum kopi saset yang tadi kami beli di warung. Rasanya pahit, tapi cukup bikin kepala lebih terang. Sekitar 20.30 kami sampai Pemalang. Lampu-lampu toko mulai rapat. Suasana kota kecil itu masih hidup. Ada angkot, ada motor,
ada warung tenda. Kami berhenti di sebuah warung pinggir jalan. Aku sengaja cari yang agak ramai, biar bisa sekalian istirahat sebentar dan tanya arah jalur selatan. Ibu warung keluar, wajahnya ramah, tapi matanya tajam, seperti orang yang sudah hafal melihat pelancong lewat malam-malam. "Mau kemana, Mas? Kok bawa karung segala?" Aku jawab sambil menggosok leher. "Ke Karangreja, Bu, Purbalingga. Mau lewat Randu Dongkal, Belik, terus Bobotsari." Ibu warung diam sebentar. Senyumnya turun sedikit. Lalu dia melirik jam dinding yang tergantung di tiang warung. "Loh, saiki wes bengi, Mas. Jalur Belik nek wes lewat jam 09.30 sepi. Lampu ora rata. Nek iso ojo kesuwen neng kono." Listi memegang lenganku pelan. Aku tahu dia mulai kepikiran. Aku mengangguk, mencoba tetap santai. "Matur nuwun, Bu, kami lewat pelan saja." Kami makan cepat, cuma nasi, telur, dan teh panas. Tapi aneh, teh panas itu baunya tajam, bukan wangi teh. Ada aroma seperti daun randu kering terbakar. Aku kira cuma dari asap dapur, tapi bau itu nempel ke hidung, bikin dada terasa sesak sebentar. Selesai makan, aku bayar. Lalu kami kembali ke mobil. Aku cek lagi mesin, cek lampu depan, cek rem. Semuanya tampak normal. Tapi saat aku menutup bagasi, ada satu hal yang bikin bulu kuduk naik. Bagasi itu seperti lebih berat dari biasanya. Bukan berat barang, lebih kerasa seperti ada yang memperhatikan dari dalam gelapnya mobil. Aku cepat-cepat menutupnya rapat. Aku bilang dalam hati, "Jangan macem-macem, Nok. Ini cuma capek." Kami lanjut jalan, keluar dari keramaian Pemalang, masuk jalur yang lebih sempit. Lampu jalan mulai jarang, rumah-rumah pelan-pelan hilang. Yang tersisa cuma kebun, sawah, dan pohon-pohon besar yang berdiri di pinggir jalan seperti pagar hitam. Aku menoleh ke Listi. Dia duduk rapat, memeluk tas kecilnya. Nafasnya pendek-pendek, berusaha disembunyikan. Aku tidak mau memperkeruh. Aku fokus ke jalan. Tapi baru beberapa kilometer masuk jalur selatan, suara itu muncul lagi. Kali ini jelas, bukan gesekan barang, bukan ban kena batu. Tok, 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 ketukan halus dari bodi mobil, dari arah belakang. Tanganku mengencang di setir, keringat dingin keluar dari punggung, padahal udara luar mulai dingin. Listi berbisik, suaranya seperti ketahan di tenggorokan. "Mas, krungu ora?" Aku tidak langsung jawab. Aku menatap lurus ke jalan gelap yang mulai naik turun, lalu menelan ludah keras. Aku hanya bilang pendek, supaya kami tidak makin panik. "Krungu, tapi jangan dibahas. Kita jalan terus." Dan malam itu, tepat ketika aku membelokkan setir lebih dalam ke arah Randu Dongkal, rasa sepi di jalur itu seperti menutup kami dari segala sisi. Seolah-olah begitu masuk, tidak mudah keluar begitu saja. Begitu benar-benar keluar dari Pemalang, lampu kota langsung tertinggal. Jalan mulai sempit, aspalnya tidak rata. Di kiri kanan, kebun dan pohon-pohon tinggi berdiri rapat, seperti dinding gelap yang ikut berjalan bareng mobilku. Aku sengaja menurunkan kecepatan, bukan cuma karena takut jalan rusak, tapi karena suasananya berubah cepat. Angin malam masuk lewat celah jendela, dingin sekali. Bau tanah lembab dan daun basah menusuk hidung, seperti habis hujan tipis. Padahal setauku, tadi di Pantura tidak hujan. Listi diam. Tangannya masih memeluk tas kecil di pangkuannya. Sesekali dia mengusap lengan sendiri, menahan dingin. Aku mencoba membuka obrolan, biar pikirannya tidak kemana-mana. "Kalau capek, kamu tidur dulu saja." Listi menggeleng pelan. "Aku pengen nemenin, biar kamu nggak ngantuk." Aku mengangguk. Aku juga tidak mau sendirian dalam suasana seperti itu. Radio masih menyala, tapi suaranya kecil, kadang mendesis. Kresek, kresek. Suara radio putus nyambung. Aku tekan tombol mati. Dalam gelap seperti ini, desis radio justru bikin kepala tambah tegang. Setelah radio mati, yang terdengar cuma suara mesin, gesekan ban, dan angin yang menyusup dari luar. Beberapa menit kemudian, ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih teratur. Tok, tok, tok. Bukan dari dalam.
Rasanya dari luar bodi mobil, dekat pintu belakang sisi kiri. Seperti ada jari mengetuk pelan, minta dibukakan. Aku langsung mengencangkan pegangan setir. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak mau memberi kesempatan pikiranku membayangkan macam-macam. Listi menahan napas. Bibirnya gemetar, tapi dia berusaha diam. Ketukan berhenti sendiri setelah beberapa puluh detik. Lalu berganti suara lain yang lebih membuat dada sesak. Srit, seperti kuku menggesek kaca, sekali, panjang. Aku merinding, tanganku dingin, tapi keringat keluar dari pelipis. Aku menelan ludah, lalu bicara pelan. Jangan lihat ke samping, fokus ke depan. Listi menggeleng cepat, seperti orang takut disuruh menoleh. Sekitar pukul 21.30, kami melewati papan kecil di pinggir jalan. Tulisan arah sudah pudar, tapi aku masih bisa menangkap nama randu dongkal. Setelah itu jalan terasa makin naik turun. Ada tanjakan pendek, lalu turunan, lalu tikungan tajam. Lampu mobil menyorot pohon dan semak yang kadang seperti bergerak karena angin. Aku membasahi bibir, tenggorokanku kering. Tiba-tiba, dari arah kanan, ada bau menyengat masuk ke kabin. Bau anyir, seperti darah bercampur tanah basah. Bau itu datang cepat, lalu hilang. Tapi cukup membuat perutku mulas. Listi menutup hidung sebentar. Bau apa itu, Mas? Aku menggeleng. Entah, mungkin bangkai di pinggir jalan. Aku bilang begitu, tapi jujur aku tidak yakin. Karena baunya bukan bau bangkai biasa. Ada rasa logamnya, tajam. Tak lama setelah bau itu, terdengar sesuatu yang lebih mengganggu daripada ketukan. Seperti bisikan, bukan jelas kata-katanya, tapi nadanya seperti orang mengerang pelan di luar mobil. Suara itu tipis, seperti lewat celah daun. Aku menahan napas. Aku coba menutup telinga dengan logika. Mungkin angin lewat ranting, mungkin burung malam, mungkin suara serangga. Tapi suara itu makin dekat, makin berani. Listi menempelkan punggungnya ke jok. Matanya membesar. Dia berbisik nyaris tidak bersuara. Mas, kok rasanya kayak ono sing melu numpak? Kalimat itu membuat jantungku seperti dipukul. Aku tidak menjawab dengan panjang. Aku takut kalau aku ikut membahas, suasana di dalam mobil jadi runtuh. Aku hanya bilang pendek, dengan suara berat, memaksa tegas. Diam, jangan ngomong itu, baca doa dalam hati. Listi langsung menunduk, bibirnya bergerak pelan seperti berzikir. Jalan makin sepi, tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada motor. Lampu jalan juga tidak merata. Kadang terang sebentar karena melewati satu tiang, lalu gelap panjang lagi. Sekitar pukul 22 lebih, aku melihat sesuatu di depan. Ada titik kecil seperti cahaya minyak. Aku kira orang bawa senter atau lampu sepeda. Semakin dekat, aku baru sadar, itu bukan senter. Itu seperti lampu kecil dari dalam botol dipakai orang berdiri di pinggir jalan. Dan di dekat cahaya itu, ada sosok tua. Posturnya membungkuk, pakai kain gelap, rambutnya putih kusut. Dia berdiri di tepi aspal, tepat di sisi jalan yang gelap. Tangannya terangkat pelan, melambaikan isyarat minta berhenti. Lambaiannya lambat, bukan seperti orang minta tolong biasa, lebih seperti memanggil. Aku refleks mengurangi gas. Naluri kasihan muncul. Orang tua sendirian malam-malam di jalan seperti ini, siapa yang tidak ibah? Tapi sebelum kakiku benar-benar menekan rem, Listi meraih lenganku. Pegangannya kuat. Mas, ojo mandek. Aku langsung tersadar. Aku telan rasa kasihan itu mentah-mentah. Aku tetap melaju, pelan tapi tidak berhenti. Saat mobilku sejajar dengan nenek itu, aku menahan diri untuk tidak menoleh. Tapi sudut mataku sempat menangkap wajahnya sedikit. Wajahnya gelap, bukan karena bayangan, tapi seperti tidak ada bentuk yang jelas. Hanya putih matanya yang terlihat, menatap lurus ke arah kabin. Dadaku sesak. Aku percepat sedikit. Baru beberapa ratus meter lewat, lampu mobil menyorot kaca spion. Aku tidak mau, tapi mataku tetap melirik. Sekilas saja. Tidak ada apa-apa. Jalan kosong. Aku menghela napas panjang. Aku coba meyakinkan diri. Itu cuma orang tua aneh. Mungkin orang desa yang tersesat. Mungkin orang gila. Banyak kemungkinan. Tapi setelah itu, gangguan justru meningkat.
Ketukan muncul lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Lalu disusul suara cekikikan pelan dari luar. Cekikikan itu tidak seperti orang ketawa normal. Nadanya patah-patah, seperti ditahan di tenggorokan. Listi menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya jadi cepat. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku mulai membaca doa dalam hati. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena rasanya ini bukan hal biasa. Beberapa kilometer kemudian, di bagian jalan yang lebih gelap, aku melihat lagi titik cahaya kecil di pinggir jalan. Aku langsung kaku, tanganku dingin, dan benar saja, sosok itu muncul lagi. Nenek yang sama, postur sama, lambaiannya sama, berdiri di tempat yang berbeda, tapi suasananya mirip, sepi, gelap, pohon rapat. Aku menelan ludah. Ini nggak masuk akal. Listi sudah gemetar. Dia tidak bicara, tapi aku bisa dengar giginya beradu pelan. Aku tidak memperlambat kali ini. Aku justru menambah sedikit kecepatan. Aku fokus ke jalan. Aku tidak peduli nenek itu manusia atau bukan. Aku tidak akan berhenti. Saat mobilku melewati dia, lampu depan menyorot kaki sosok itu sebentar. Dan disitulah aku hampir kehilangan kendali. Kakinya tidak menyentuh tanah. Bukan karena lompat, bukan karena berdiri di batu, tapi benar-benar menggantung sedikit, seperti melayang tipis di atas aspal. Aku refleks menginjak rem sedikit, bukan untuk berhenti, tapi karena kaget. Mobil tersentak kecil, setir terasa berat. Listi menjerit tertahan, bukan jerit keras, lebih seperti suara yang dipaksa tidak keluar. Duk! Mobil seperti dihantam sesuatu dari belakang, sekali. Aku menoleh cepat ke kaca spion. Tidak ada kendaraan, tidak ada apa-apa. Tapi saat aku kembali menatap jalan, kabut tipis mulai muncul. Kabut itu tidak merata, menggantung di beberapa bagian, seperti sengaja menutup pandangan. Lampu mobilku seperti dipantulkan balik oleh kabut. Jalan jadi terasa lebih sempit, tikungan jadi lebih dekat, dan rasa dingin di kabin naik tajam, seperti ada pintu kulkas dibuka di dalam mobil. Listi menggigil. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Mas, kita masih jauh." Aku menghela nafas. "Masih. Tapi kita lewatin saja. Nanti kalau ketemu tempat ramai, kita berhenti sebentar." Aku bilang begitu supaya dia ada pegangan. Padahal aku sendiri mulai ragu, apakah di jalur ini masih ada tempat ramai di jam segini. Ketika jarum jam mendekati 22.45, kami masuk area yang lebih sunyi lagi. Pohon besar berdiri berderet. Aku tidak tahu nama tempat itu, tapi suasananya seperti pintu menuju bagian jalan yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berat. Di tengah kabut, tiba-tiba terdengar tangisan. Bukan dari dalam mobil, dari luar, tipis, jauh, tapi jelas sekali, seperti perempuan menangis pelan, menahan sesak. Listi langsung menutup telinga. Bahunya naik turun cepat. Aku memaksa diri tetap menatap jalan. Aku tidak mau terpancing mencari sumber suara. Namun tangisan itu tidak hilang, justru seperti mengikuti. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di belakang. Aku merasa setiap kali aku mengubah kecepatan, tangis itu ikut menyesuaikan, seolah-olah berjalan sejajar dengan mobilku. Di saat itulah, aku sadar jalur ini tidak sekadar sepi. Jalur ini seperti punya penghuni yang tidak suka kami lewat malam-malam. Aku menatap lurus, dan di kejauhan, samar-samar terlihat bentuk tikungan panjang menuju area yang lebih gelap lagi. Di depan sana, pohon randu mulai terlihat. Besar-besar, berderet dekat bahu jalan. Dan entah kenapa, sejak pertama kali randu-randu itu muncul dalam sorot lampu, dadaku langsung terasa makin berat, seolah ada peringatan yang menekan dari dalam. Randu-randu itu makin jelas begitu jarum jam mendekati 23.10. Batangnya besar, kulitnya kasar, dan jaraknya rapat, seolah sengaja ditanam membentuk lorong gelap. Lampu mobilku menyapu satu persatu, bayangannya jatuh panjang ke aspal, bikin jalan seperti bergaris-garis hitam. Kabut tipis menggantung rendah, tidak tebal, tapi cukup membuat ujung jalan terlihat buram. Udara juga berubah,
Dingin yang tadi cuma menusuk, sekarang seperti menekan dada. Aku menurunkan gigi. Mobil melaju pelan. Aku tidak mau ambil resiko di tikungan seperti ini. Tiba-tiba, di depan, tepat di sela dua pohon randu, lampu mobil menyorot sesuatu yang membuat kepalaku panas dingin. Ada sosok hitam berdiri diam, besar, tinggi, bahunya lebar. Bukan seperti orang biasa yang berdiri santai, sosok itu tegak, tidak bergerak, dan seperti sengaja menutup pandangan jalan. Aku refleks membanting setir sedikit ke kiri supaya tidak menghantam. Ban mobil melewati pinggir aspal, kerikil memercik ke kolong. Krak, krak, ban menginjak kerikil, bodi mobil bergetar. Aku cepat mengoreksi setir, tapi jantung sudah terlanjur loncat. Keringat dingin turun dari tengkuk sampai punggung. Listi menahan nafas. Aku bisa dengar nafasnya seperti tersangkut. Mobil kembali ke tengah jalan, tapi di detik yang sama, tenaga mesin mendadak hilang. Gas terasa kosong, mesin seperti ngedrop, lalu mati pelan. Mesin melemah, lalu duk, sunyi. Aku langsung injak kopling, putar kunci, starter bunyi, tapi tidak mau menyala. Klik, klik, klik. Aku coba lagi. Hasilnya sama. Bunyi klik itu terdengar jelas di tengah hening, seperti memanggil sesuatu dari luar. Listi memegang lenganku, kuat sekali. Mas, aja metu, aku ora penak banget. Aku menelan ludah. Aku ingin bilang tenang, tapi kata-kata itu serasa tidak berguna. Karena suasana di luar mobil terlalu berat, terlalu pekat, seperti ada yang menunggu kami panik. Aku duduk diam beberapa detik, mata menatap lurus ke depan. Randu besar berdiri tepat di sisi kanan, dekat sekali dengan kap mobil. Cabangnya menjulur ke atas kami seperti tangan raksasa. Dan anehnya, sosok hitam yang tadi kulihat di sela pohon sekarang sudah tidak ada. Entah dia pindah, entah memang tidak pernah ada. Di luar, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang, tidak ada jangkrik yang biasanya ramai. Sunyi ini terasa tidak wajar. Lalu, dari luar, terdengar ketukan pelan di kaca belakang. Tok, tok. Aku membeku. Ketukannya tidak keras, justru halus, seperti orang yang sopan minta dibukakan pintu. Listi menutup mulutnya, menahan suara, matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat. Aku memaksa diri tetap menatap depan. Aku tidak mau menoleh. Aku takut kalau menoleh sekali, aku akan melihat sesuatu yang tidak bisa kulupakan seumur hidup. Ketukan berhenti. Aku tarik nafas panjang, pelan-pelan. Aku coba starter lagi. Masih tidak mau. Aku buka sedikit jendela, cuma seperempat. Bukan untuk keluar, tapi supaya bisa dengar kalau ada orang lewat. Aku berharap ini cuma masalah aki dan nanti ada orang bantu. Tapi begitu jendela terbuka, hawa dingin langsung menerjang dan ada bau yang sama seperti tadi. Anyir, tajam, seperti darah bercampur tanah basah. Listi langsung menutup hidung dengan lengan baju. Aku menutup jendela lagi, cepat. Beberapa detik kemudian, ada suara lain, bukan ketukan. Seperti kuku menggaruk pelan dari luar, dari atas kaca depan. Seret, seret. Aku menatap kaca depan. Dalam sorot lampu, muncul goresan tipis. Bukan satu, ada beberapa garis, seperti seseorang sedang menulis dengan kuku. Tenggorokanku kering. Aku pegang tasbih kecil yang biasa kusimpan di konsol. Tanganku gemetar, tapi aku paksa kuat. Aku mulai membaca doa pelan. Bukan keras-keras, cuma gerak bibir dan nafas yang tertata. Listi ikut menunduk. Bahunya naik turun, bibirnya bergetar, seperti ikut berzikir. Lalu, sesuatu jatuh di atap mobil. Tidak berat seperti batu, tapi jelas bunyinya. Duk. Aku menahan nafas. Setelah itu, terdengar langkah kecil di atas atap. Pelan, tapi nyata. Seolah ada orang berjalan jongkok. Tuk, tuk, tuk. Aku menatap langit-langit mobil, seperti bisa menembusnya. Jantungku berdegup keras,
Rasanya seperti mau keluar dari dada. Listi memejamkan mata, tangannya mencengkram sabuk pengaman. Langkah itu berhenti tepat di atas kursiku, tepat di atas kepala. Lalu terdengar napas. Bukan napas kami. Napas itu berat, serak, dekat sekali, seolah berasal dari celah pintu. Aku merinding sampai ke tulang. Aku tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Napas itu berputar seperti mengitari mobil. Kemudian kaca samping kanan diketuk pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Aku memejamkan mata sebentar. Aku ingin semua ini berhenti. Tapi justru di saat mata terpejam, aku merasa seolah ada yang semakin dekat. Listi berbisik, suaranya pecah. "Mas, kursi mburi." Aku langsung membuka mata. Sekilas, aku menoleh ke spion tengah tanpa sengaja. Dan disitulah napasku seperti berhenti. Di spion itu, kursi belakang terlihat. Harusnya kosong. Tapi ada sesuatu yang menutupi sebagian pandangan, seperti kain hitam tergantung. Dan di balik kain itu, ada putih matanya. Putih matanya besar, tidak berkedip. Aku cepat-cepat menatap depan lagi. Aku tidak mau memastikan lebih jauh. Aku takut kalau aku memastikan akal sehatku runtuh. Aku pegang setir erat. Aku paksa suaraku tetap stabil saat bicara ke Listi. "Jangan lihat, kamu baca doa saja." Listi menangis tanpa suara. Air matanya jatuh, tapi dia menahan isak. Bahunya gemetar terus. Di luar, suara cekikikan muncul lagi. Kali ini tidak jauh, seperti dari dekat randu, dari arah kanan mobil. "Hihi, hihi." Lalu suara tangisan menyusul, tipis, seperti perempuan menahan sakit. Aku memejamkan mata lagi, lalu menarik napas dalam. Aku sadar kalau aku tetap diam tanpa usaha, kami bisa membeku sampai pagi dengan ketakutan yang sama. Aku harus melakukan sesuatu yang masuk akal, walau kecil. Aku buka laci kecil, mengambil senter. Tanganku gemetar. Aku nyalakan, tapi tidak kubuka pintu. Aku cuma menyorot dari balik kaca depan, menyapu jalan di depan, kiri dan kanan. Sorot senter memantul di kabut. Tidak jauh tembusnya. Aku menyorot ke arah batang randu di kanan. Dan di sana, tepat di sisi pohon, ada bekas seperti kain terseret. Tanahnya agak teraduk, seperti ada sesuatu yang baru saja lewat, tapi tidak ada jejak kaki yang jelas. Aku menelan ludah. Lalu, senterku menyorot ke bawah pohon randu besar yang menaungi mobil. Di situ, ada sesuatu yang bikin dadaku makin sesak. Ada tumpukan daun randu kering, padahal di atas daun itu terlihat masih ada embun segar, seolah baru dijatuhkan barusan. Dan di antara daun itu, ada bau anyir yang paling kuat, seperti sumbernya dari situ. Aku mematikan senter. Aku tidak mau memberi kesan menantang. Beberapa menit berlalu. Rasanya seperti berjam-jam. Kadang ketukan muncul lagi. Kadang langkah di atap muncul sebentar, lalu hilang. Kadang terdengar napas serak dekat kaca, lalu menjauh. Di salah satu momen, seluruh mobil seperti ditekan dari atas. Bukan seperti diinjak satu orang, lebih seperti ada beban berat jatuh pelan. "Greg!" Listi menjerit tertahan. Aku refleks memegang pundaknya, menenangkan. Tapi aku sendiri hampir tidak sanggup. Aku akhirnya menunduk, lalu berkata pelan, seperti bicara ke diri sendiri. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan kami. Kalau ini gangguan, jauhkan." Setelah itu entah kenapa, suara di luar sedikit meredah. Tidak hilang sepenuhnya, tapi seperti mundur satu langkah. Aku memanfaatkan momen itu untuk mencoba starter lagi. Aku putar kunci. Klik, klik. Masih tidak mau. Aku memukul pelan setir, bukan marah, tapi putus asa. Aku sadar, kemungkinan besar kami memang harus menunggu sampai ada orang lewat. Dan di jalur seperti ini, jam segini, siapa yang lewat? Aku melirik jam. Sudah lewat malam hari. Aku menatap kaca depan. Kabut masih menggantung. Randu-randu masih berdiri seperti penjaga. Di kejauhan, gelap seperti lubang panjang yang tidak ada ujungnya. Aku menelan ludah, lalu berbisik ke Listi. "Kita jangan keluar. Kita tunggu sampai ada yang lewat. Subuh pasti ada orang ke sawah."
Listi mengangguk lemah. Air matanya terus jatuh. Tangannya masih menggenggam tas kecil, seperti itu satu-satunya pegangan hidup. Malam terus berjalan, dan di bawah randu besar itu, aku merasa waktu melambat. Seolah-olah siapapun yang menguasai tempat ini tidak ingin kami cepat-cepat pergi. Aku menatap jam di dashboard. Angkanya lewat tengah malam. Lampu kecilnya redup, seperti ikut takut. Aku menggosok kedua telapak tangan, berusaha menghangatkan. Tapi dingin di dalam mobil bukan dingin biasa. Rasanya seperti merembes dari luar, menembus jok, menembus tulang. Listi bersandar kaku. Matanya tidak lepas dari kaca depan. Dia seperti menahan diri supaya tidak menoleh ke spion. Napasnya pendek-pendek, lalu disamakan pelan, seperti orang yang sedang berusaha tidak pingsan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan hal masuk akal. Aku buka kap mesin? Tidak mungkin. Keluar di bawah randu begini, rasanya seperti menyerahkan diri. Aku memilih cara paling aman. Aku cek kunci kontak. Aku cek panel. Lampu aki menyala lemah. Aku curiga aki drop. Tapi anehnya, sebelum mogok tidak ada tanda. Tidak ada bunyi aneh. Tidak ada mesin tersendat panjang. Aku menelan ludah. Kita tunggu saja, jangan keluar. Listi mengangguk kecil, tapi dagunya gemetar. Beberapa menit berikutnya, suasana di luar berubah lagi. Kabut turun lebih rendah. Lampu mobilku menyapu, tapi hanya memantul putih. Jalan di depan terlihat seperti putus. Lalu, dari arah pohon randu kanan, ada suara ranting patah. Krak! Aku langsung kaku. Itu bukan angin. Bunyi ranting patah seperti diinjak. Aku menajamkan telinga. Sunyi menelan semuanya. Tidak ada langkah lanjutan. Tidak ada suara lari. Hanya sunyi yang tebal. Tiba-tiba, gagang pintu belakang sisi kiri bergerak. Klik! Aku membeku. Tanganku refleks meraih kunci pintu, memastikan semua terkunci. Aku tekan tombol lock berkali-kali. Tek! Tek! Listi menutup mulutnya. Bahunya naik turun cepat. Gagang pintu bergerak lagi. Kali ini lebih pelan, seperti orang mencoba pelan-pelan agar tidak terdengar. Klik. Aku menahan napas. Aku tidak menoleh. Aku tidak mau lihat siapa yang berdiri di samping pintu itu. Aku hanya memusatkan mata ke depan sambil membaca doa dalam hati. Lalu kaca belakang diketuk pelan, seperti ketukan orang yang tidak sabar tapi masih menahan diri. Tok, tok, tok. Setelah ketukan ketiga, terdengar suara bisik yang serak menempel di kaca. Dekat sekali, bukan seperti dari jauh. Seperti mulutnya ada tepat di balik kaca. Karno. Aku merinding. Aku tidak pernah bilang namaku di jalan ini. Tidak pernah teriak, tidak pernah panggil siapa-siapa. Tapi suara itu menyebut panggilan yang biasa dipakai keluargaku di kampung. Listi menggenggam lenganku sampai sakit. Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Aku tahu, sekali aku menanggapi, itu seperti membuka pintu. Bisik itu muncul lagi. Kali ini seperti menahan tawa. Buka, no. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Aku mengatur napas. Aku tidak mau pikiranku pecah. Beberapa saat kemudian, suara itu hilang. Tapi yang datang berikutnya lebih membuat dada runtuh. Dari arah kursi belakang, terdengar suara kain bergeser. Pelan, seperti orang duduk mengubah posisi. Srek, srek. Aku langsung merasa leherku kaku. Spion tengah ada di depan mataku, tapi aku tidak berani melirik. Aku takut melihat pantulan. Listi berbisik lirih, nyaris tidak keluar. Mas, ojo diparani. Aku hanya mengangguk kecil. Aku tetap menatap depan. Lalu terdengar napas lagi. Kali ini dari dalam kabin, bukan dari atap, bukan dari luar. Seperti ada yang menghembuskan napas pelan dari sela antara kursiku dan kursi Listi. Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Tanganku meraba tasbih. Aku genggam erat. Aku mulai membaca doa lebih kuat dalam hati. Bibirku bergerak pelan. Aku tidak mau suaraku terdengar, seolah memancing balasan. Di luar, randu-randu berderit pelan. Bukan seperti tertiup angin, lebih seperti menahan beban. Kret.
Aku membuka mata. Kabut di depan kaca seperti bergerak. Bukan bergerak karena angin, tapi seperti ada sesuatu yang melintas, lalu berhenti, lalu melintas lagi. Bayangannya tipis, tapi jelas menutup sorot lampu beberapa kali. Tiba-tiba, ada satu bayangan tinggi berdiri tepat di depan mobil, sangat dekat, sampai sorot lampu depan tidak bisa melewatinya. Aku melihat bentuknya seperti tubuh besar dengan bahu miring. Kepalanya seperti menunduk, menatap kap. Aku tidak bisa menahan refleks. Aku menatapnya lebih jelas. Dan yang membuat tenggorokanku seperti tertutup, sosok itu tidak punya wajah yang utuh. Bagian depannya seperti gelap berlipat. Hanya ada garis putih tipis seperti senyum, panjang sekali. Aku langsung menutup mata lagi. Aku tidak mau gambar itu menempel lama. Listi mengeluarkan suara seperti menangis tertahan. Aku berkata pelan, tanpa menoleh. Kita kuat, jangan jawab apapun. Sosok di depan tidak bergerak. Dia hanya diam, tapi justru diam itu terasa seperti tekanan. Seolah dia menunggu aku bereaksi. Lalu suara di luar berubah. Bukan ketukan lagi, bukan cekikikan, tapi suara seperti orang mengelilingi mobil sambil menyeret sesuatu. Serit, serit. Aku bisa merasakan getarannya dari lantai mobil, seperti ada benda diseret dekat ban. Aku membayangkan batu, aku membayangkan ranting besar, tapi aku tidak berani memastikan. Listi tiba-tiba memegang dadanya, seperti sesak. Aku takut dia pingsan. Aku meraih botol air, kubuka, lalu kusodorkan. Minum sedikit, pelan. Listi minum seteguk, lalu menutup mulutnya lagi. Air matanya jatuh ke pipi. Beberapa waktu berlalu, aku tidak tahu berapa lama. Menit terasa seperti jam. Lalu terdengar suara ayam jantan dari jauh, sangat jauh. Kukuruyuk, kukuruyuk. Aku hampir tidak percaya. Suara itu seperti tanda bahwa malam tidak selamanya menguasai tempat ini. Sesaat setelah suara ayam itu, tekanan di luar seperti mengendur sedikit. Kabut masih ada, tapi tidak sepadat tadi. Cekikikan sudah tidak terdengar, ketukan juga mereda. Namun ada satu gangguan terakhir yang membuat aku hampir lepas kendali. Dari luar kaca depan, muncul telapak tangan hitam menempel pelan. Jari-jarinya panjang, kukunya runcing. Telapak itu menekan, lalu menggeser perlahan ke samping, meninggalkan bekas seperti minyak gelap. Plok, aku menahan muntah. Bau anyir muncul lagi, kuat sekali, seperti disodorkan ke hidung. Aku memejamkan mata, aku tidak mau lihat lebih lama. Beberapa detik kemudian, telapak itu hilang. Bau anyir juga pelan-pelan turun. Aku membuka mata lagi. Di depan, jalan masih kosong, tapi langit di balik randu sudah tidak hitam pekat. Ada warna abu-abu tipis. Aku menatap jam, hampir subuh. Aku menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya peluang keluar dari tempat ini. Aku menoleh sedikit ke Listi. Wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka. Aku dengar ayam. Orang sawah sebentar lagi lewat. Kita tunggu saja. Listi mengangguk lemah. Dan benar saja, dari kejauhan, samar-samar mulai terdengar suara langkah di aspal. Pelan, beraturan, seperti beberapa orang berjalan membawa alat. Aku menahan nafas, berharap itu manusia sungguhan, bukan suara lain yang sengaja dibuat supaya kami lengah. Suara langkah itu makin dekat. Bukan satu orang, ada beberapa. Sesekali terdengar bunyi logam kecil beradu, seperti cangkul atau sabit tersenggol. Kletang, kletang. Aku menahan napas, lalu menatap ke depan tanpa berkedip. Kabut masih menggantung, tapi sudah lebih tipis. Langit juga mulai kelihatan abu-abu. Bukan terang, tapi cukup membuat bentuk jalan lebih jelas. Dari balik randu di depan, muncul 3 sosok bapak-bapak. Mereka memakai sarung atau celana kerja, jaket tipis, dan sebagian membawa senter kecil. Langkah mereka santai, seperti orang yang sudah biasa lewat jalur ini tiap subuh. Salah satu berhenti, menatap mobilku yang parkir di bawah randu besar. Tatapannya berubah cepat, seperti orang langsung paham situasi. Dia mendekat, lalu mengetuk kaca depan dengan pelan. "Loh, Mas, ngapo kok mandek kene?" Aku baru berani bergerak.
Aku turunkan kaca sedikit, tidak banyak. Suaraku serak karena semalaman hampir tidak bicara. Mobil kula mogok, Pak. Soka bengi ora isa urip. Bapak itu tidak langsung jawab. Dia menoleh ke atas, ke pohon randu. Matanya menyapu batang, cabang, lalu ke tanah di sekitar mobilku. Seperti orang mengecek sesuatu yang tidak ingin dia sebutkan. Lalu dia menatapku lagi, lebih tegas. Wes, aja suwe-suwe ning kene. Na ise peteng, kene ora apik. Ayo, tak bantu dorong rada adoh, ben ora pas ngisor randu. Aku mengangguk cepat. Di sampingku, Listi menangis pelan. Lega, tapi masih ketakutan. Aku buka pintu sedikit, lalu keluar. Begitu kakiku menyentuh tanah, dingin langsung menusuk. Tapi yang lebih membuatku mual, di bawah randu itu bau anyir masih terasa. Tipis, tapi nyata. Aku tidak menoleh ke atas. Aku tidak mau. Bapak-bapak itu memberi aba-aba. 2 orang di belakang mobil, 1 orang di samping mengarahkan. Siji, loro, telu, nguk. Aku masuk lagi ke kursi supir, injak kopling, pindah ke netral, lalu ikut bantu dengan setir. Mobil bergerak beberapa meter, keluar dari bayangan randu, masuk ke titik yang lebih terbuka. Di situ, kabut terasa tidak menempel. Dingin masih ada, tapi tidak menekan dada seperti tadi. Begitu mobil berhenti di tempat yang agak terang, bapak itu menyuruhku coba starter. Aku putar kunci. Krrr, krrr. Aku menahan napas. Aku pikir bakal gagal lagi. Tapi kali ini, mesin batuk sekali, lalu menyala. Brong, nging. Aku hampir lemas. Aku menutup mata sebentar, lalu menghela napas panjang. Rasanya seperti baru dilepas dari cekikan yang tidak terlihat. Listi langsung menutup wajahnya. Menangis kecil, bukan histeris. Tangis lega yang tertahan semalaman. Aku cepat-cepat turun lagi, menghampiri bapak-bapak itu. Aku ingin memberi uang, tapi bapak itu mengangkat tangan menolak dulu. Ora usah kakean mikir. Sing penting saiki sampean lungo. Nek arep matur nuwun, mung eling wae. Jalur kene nek wengi, ojo sok wani. Aku mengangguk cepat. Aku tetap menyelipkan sedikit uang ke tangan temannya, sekedar rokok atau kopi. Mereka tidak banyak bicara lagi, hanya mengangguk lalu melanjutkan jalan ke sawah, seperti tidak mau lama-lama dekat randu itu. Aku kembali ke mobil. Aku menutup pintu rapat, tanganku masih gemetar. Aku menatap Listi, matanya merah, pipinya basah, tapi dia sudah bisa bicara. Mas, aku sumpah, aku ora pengen liwat kene maneh nek wis bengi. Iya, aku juga. Kami melanjutkan perjalanan pelan. Jalan masih naik turun, tapi suasananya berubah. Mulai ada tanda-tanda hidup, ada suara burung, ada asap tipis dari dapur rumah-rumah jauh, ada motor lewat sekali walau jarang. Saat matahari mulai muncul samar, aku baru berani melihat kaca depan lebih jelas. Bekas telapak tangan hitam tadi malam sudah tidak ada. Goresan di kaca juga seperti pudar. Tapi di dalam kepalaku, semua gambar itu masih jelas. Aku tidak berani membuka topik lebih jauh dengan Listi. Kami sama-sama capek. Kami hanya fokus sampai tujuan. Pagi menjelang siang, akhirnya kami masuk wilayah Karangreja. Rumah-rumah mulai rapat. Udara pegunungan terasa segar, tapi aku tetap merasa tubuhku dingin dari dalam. Begitu sampai rumah orang tua, bapak menyambut di teras. Wajahnya lega melihat kami datang. Ibu yang sedang sakit terbaring di kamar, tapi saat mendengar suaraku memanggil, matanya terbuka. Ada senyum kecil yang membuat hatiku langsung hancur. Aku duduk di samping ibu, menggenggam tangannya. Aku tidak cerita detail soal randu jajar. Aku tidak ingin ibu tambah kepikiran. Aku hanya bilang perjalanan tadi malam cukup berat. Di luar, Listi membantu saudara menurunkan karung sayur. Dia berusaha tampak normal, tapi aku bisa lihat, setiap kali ada suara ketukan pintu atau suara benda jatuh, dia refleks kaget. Hari itu aku sadar satu hal, pulang kampung itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi soal tahu batas. Kalau jalur sudah dikenal angker, sepi dan tidak aman saat malam, jangan memaksa lewat dengan alasan biar cepat. Kadang cepat itu malah mengantar kita ke keadaan yang lebih berbahaya. Dan aku juga belajar untuk tidak meremehkan peringatan orang lokal.
Ibu warung di Pemalang sudah bilang, jangan kesuwen di jalur itu. Bapak-bapak sawah juga bilang, tempat itu tidak bagus kalau masih gelap. Ternyata bukan sekedar menakut-nakuti. Kalau malam itu kami nekat turun dan buka kap mesin di bawah randu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa menggenggam tangan ibuku pagi itu. Sejak kejadian tahun 2002 itu, aku jadi lebih peka sama pilihan waktu dan jalur. Aku tetap mudik, tapi aku selalu pastikan lewat jalur sepi sebelum gelap. Aku juga lebih sering berhenti dan istirahat daripada memaksakan diri demi cepat sampai. Rezeki itu penting, tapi keselamatan lebih penting, dan orang tua yang menunggu di rumah jauh lebih berharga daripada rasa ingin menang melawan waktu di jalan. Alhamdulillah, aku dan Listi selamat sampai rumah orang tua. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari gangguan yang tidak terlihat dan dilindungi dalam perjalanan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu pernah punya pengalaman di jalan yang bikin merinding, tulis di komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya aku semangat berbagi cerita lainnya.